Barangkali ada yang ingin diceritakan lagi Pak mengenai pengalaman Bapak. Ya Pak, jadi memang masyarakat ini Pak umumnya untuk mendapatkan, mereka memerlukan modal. Ya. Dan yang penting bahwa mudah mereka mendapatkan. Ya. Karena itu kami dalam tahun-tahun ini 2009-2010 ini mengembangkan unit-unit BPD unit, sehingga untuk mereka mendapatkan modal itu tidak sulit. Tidak sulit artinya mereka kenal dengan petugasnya, berada di sekitar mereka, dan mereka mudah untuk mendapatkan kredit itu karena persyaratannya relatif mereka penuhi. Ya, jadi tentunya Bapak optimis ya dengan harapannya kalau dengan program-program tadi bisa ikut membantu pemerintah untuk memberdayakan masyarakat mikro ini ya, yang memang dan usaha kecil ini yang masih sangat membutuhkan bantuan permodalan ya. Karena dan menurut saya mereka tidak membutuhkan modal besar, tapi bisa dilayani dengan cepat ya, dengan harga yang biaya yang rendah. Saya kira itu akan sangat membantu mereka. Saya ucapkan selamat Pak, dan semoga upaya Bapak ini betul-betul berhasil, dan tentunya yang penting mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala nih. Amin, supaya betul-betul ini berkah ini buat usaha kecil dan usaha rakyat ini. Ya, Pak pemirsa, barangkali sekarang kalau tadi kita bicara dengan Pak Juni dari BPD Kalsel, sekarang kita ingin bicara dengan Pak Joko, ini yang sudah punya pengalaman dalam mengembangkan BPR, Bank Perkreditan Rakyat, yang memang sudah didirikan atau diprakarsai pendiriannya oleh pemerintah sejak tahun 80-an, dengan yang terkenal dengan kebijakan Paknov ya, waktu itu paket November atau paket Oktober ya, Pakto. Ini salah satu untuk menggerakkan lembaga-lembaga keuangan yang dimiliki masyarakat, yang kemudian diharapkan dapat menghimpun, mengkapitalisasi dana-dana masyarakat di pedesaan, dan kemudian diharapkan dikembalikan dalam bentuk bantuan-bantuan permodalan di masyarakat paling bawah ini. Ini tugas BPR yang sangat mulia ini. Memang dalam perjalanannya kiranya tidak mudah. Karena ternyata banyak juga BPR yang kolaps, jadi bangkrut. Karena mungkin yang terbesar penyebabnya adalah karena manajemen yang tidak siap untuk mengelola. Karena memang perbankan ini bagaimanapun juga kecilnya tetap membutuhkan suatu manajemen yang modern, suatu profesionalisme di bidang manajemen. Nah, kita patut berbangga dengan Pak Joko ini karena ini 22 BPR yang tetap survive, dan bukan hanya survive tapi sudah berkembang sekarang ini menjadi BPR yang luar biasa, sudah punya cabang di mana-mana. Nanti bisa kita dengar keberhasilannya. Silakan Pak Joko. Nah, Pak Joko ini juga mitra dari Yayasan Dana Mandiri ya, untuk menyalurkan kredit pundi. Tapi barangkali diceritakan dulu bagaimana BPR ini. Baik. Perjalanan hidupnya, perkembangan dari BPR ini dulu, baru nanti masuk ke kredit pundi. Baik, terima kasih Pak Subiakto. Memang Bapak tadi sampaikan bahwa lahirnya BPR Nusamba ini setelah ada Pakto, Pak. Ya, sekitar 89, 90 kita berdiri. Ya. Memang ketika itu oleh pendiri berkeinginan bahwa BPR ini didaerahkan di ibu kota kecamatan yang mendekati para pengusaha mikro. Ya. Jadi pengusaha mikro ini idealnya bisa kita layani dengan jarak yang tidak begitu jauh dari lokasi BPR-nya. Ya. Sehingga tujuan BPR mendekatkan diri ke usaha mikro, mendekatkan benar-benar mendekatkan layanan kepada pengusaha mikro, karena orang masyarakat mikro yang ada di daerah ini utamanya kendalanya dia berhubungan bank, diantaranya mereka merasa keengganannya akan ke bank itu. Ini salah satu para pendiri itu kenapa BPR ini sementara itu rentenir mendatangi mereka itu jemput bola gitu ya. Dan titik-titik rentenir itu paling tinggi adalah di daerah seperti itu, Pak. Jadi ketika berdiri kita serentak tahun 90 ini di Pulau Jawa dan Bali, hanya khusus Pulau dan Jawa Bali tersebar di 20 titik ya Pak, entitasnya 20.
Nah, kemudian dalam perkembangannya tentunya dari tahun 90 ini sesuai dengan tujuan didirikannya adalah bank ini mempunyai fungsi intermediasi. Jadi satu sisi bagaimana BPR ini berkembang terus menyerap dana masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat setempat. Yang intinya bagaimana BPR ini menjadi community bank. Nah, community itu artinya menjadi bank milik masyarakat. Ya, milik masyarakat dan setempat. Untuk masyarakat. Ya, dari dan untuk masyarakat setempat. Ya. Jadi ini yang berkeinginan untuk mengintermediasi dan menumbuhkan perekonomian daerah. Nah, dalam perkembangannya Pak, tadi Bapak sampaikan secara industri BPR ini memang pasang surut Pak. Ada beberapa BPR yang kolaps, yang harus ditutup, tapi alhamdulillah BPR Nusa mungkin hampir 50%-nya ditutup ya? Enggak ada Pak. Jadi hanya banyak tapi tidak nyampe 50%. Ini disebabkan karena memang ada mismanagement maupun fraud gitu. Nah, tapi juga secara industri BPR ini sebagai bank di Indonesia yang tentunya mempunyai fungsi tadi bagaimana menarik dana masyarakat. Nah, dalam perkembangannya memang kita dalam suka dan duka BPR ini kita kembangkan. Tentunya kita kembangkan bagaimana menjadi BPR yang benar-benar sehat. Dan itu terbukti Pak. Dari 20 yang kita dirikan di tahun 90 ini sampai hari ini sudah berkembang sehingga outlet seluruhnya total ini Jawa Bali sudah menjadi 157 titik yang semuanya berjalan dengan sehat sesuai dengan regulasi. Nah, ini tentunya hal yang sangat menggembirakan dan total nasabah keseluruhan mencapai 250.000 seluruh Indonesia. Gitu ya. Nah, ini dan masyarakat yang kita bina ini memang benar-benar masyarakat pengusaha-pengusaha mikro yang ada di daerah yang benar-benar membutuhkan permodalan serta pembinaan secara langsung dari dunia perbankan. Ya itu Pak. Jadi itu berdirinya BPR Nusamba sampai dengan hari ini kurang lebih seperti itu. Nah, secara industri memang sekarang perkembangannya sudah luar biasa ya, BPR Nusamba Pak ya? Ya. Meliputi berapa provinsi? 3 provinsi ya? Kita ada di daerah Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah DIY, di Jawa Timur, di Bali, bahkan kita expand sekarang sampai Mataram, Pak. Oh, sampai Mataram. Jadi total kantor kita seluruhnya sekarang 157 kantor, dengan karyawan total kurang lebih 1.400 karyawan yang kita sudah dilibatkan. Dan dalam asetnya sudah berapa sekarang? 700 miliar. 700 miliar ya, hampir 1 triliun ya. Nah, jadi 700 miliar mungkin insya Allah 1 triliun tahun depan. Dan semuanya sehat ya? Sehat, semuanya sehat. Tidak ada yang nggak sehat ya? Dan utamanya NPL-nya rata-rata gimana? Bagus? Sangat baik Pak. Jadi kalau kita melihat performanya dari total aset itu kurang lebih sekarang 700 miliar. Dan kemudian untuk yang lebih membanggakan lagi adalah bentuk NPL-nya. NPL gross itu posisi Desember kita 1,63%. Padahal rata-rata industri sejenis sekitar 9,6%. Jadi jauh di bawah industri. Dan NPLS tentunya sesuai dengan regulasi yang dipersyaratkan oleh Bank Indonesia maksimum adalah 5%. Jadi artinya bahwa perkembangan yang grow yang begitu tinggi ini kita ikuti dengan kualitas yang baik. Nah, hasil ini kami benar yang Bapak sampaikan tadi bahwa dalam era seperti ini bagaimana setiap komponen ini mempunyai daya saing. Kalau kita bicara tadi masalah usaha mikro harus mempunyai daya saing yang cukup tinggi karena ada globalisasi, ada barang-barang impor dari Cina. Industri perbankan pun harus punya daya saing baik, khususnya di BPR. Makanya dalam membangun sebuah daya saing. Ini dengan masuknya bank-bank umum masuk dengan bank mikro ini bagaimana? Usaha mikro. Itu merupakan tantangan bagi kami, Pak.